Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Sapitri dengan NIM 22002129 dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas atau menganalisis ulang dari hasil analisis saya dari video pembelajaran Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi. Sekarang saya akan membahas tentang komunikasi internal dalam organisasi. Sebelumnya kita harus mengetahui bahwa komunikasi internal itu seperti apa. Yang pertama kita akan bahas pengertian komunikasi internal menurut Frank and Brownell. Menurut Frank and Brownell 1989 dalam Dolphin 2005, komunikasi internal adalah interaksi antara individu atau kelompok di berbagai tingkatan dan dalam berbagai bidang spesialisasi. Interaksi ini dimaksudkan untuk mendesain ulang atau merancang organisasi dan mengkoordinasikan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, kita akan membahas fungsi pesan atau message dalam organisasi. Pesan tidak hanya sekedar ide atau informasi, karena dalam konteks formal maupun dalam konteks organisasi ini dapat berbicara tentang tugas, kewajiban, bahkan tentang segala sesuatu yang formal, yang indikasinya adalah pada tugas dan pekerjaan Anda sebagai salah satu dari SDM lembaga atau perusahaan tersebut. Fungsi utama dalam pesan pada suatu organisasi yang dikalkulasi dari banyak sumber pakar dan para ahli terdiri dari 4 fungsi bila dikelompokkan. Menurut pendapat Han dan Kate, yaitu yang pertama, fungsi pesan dalam komunikasi lembaga atau perusahaan terkait dengan produksi, pemeliharaan, penerimaan, dan pengelolaan organisasi. Lalu menurut Reading terdapat 3 alasan dalam pengiriman pesan. Yang pertama, untuk pelaksanaan tugas. Sangat jelas bahwa dalam lembaga atau perusahaan bahwa dalam melaksanakan tugas dari bagian per bagian dibutuhkan informasi. Yang kedua itu untuk pemeliharaan. Yang ketiga untuk kemanusiaan. Dan menurut Thayer ada 5, yaitu yang pertama itu untuk memberikan informasi. Umum sekali bahwa pesan yang diberikan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun adalah untuk memberikan informasi. Yang kedua itu informasi atau pesan yang disampaikan bertujuan untuk membujuk suatu lembaga, instansi, bahkan perusahaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga itu dilihat dari garis pemerintah bahwa pesan atau message yang disampaikan untuk memberikan perintah. Yang keempat itu memberikan instruksi. Yang kelima, mengintegrasikan organisasi. Jadi, organisasi terdiri dari bagian-bagian, diintegrasikan semua menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan dalam proses kerja hanya bisa melalui fungsi-fungsi komunikasi. Lalu, menurut Greenbaum ada 4 fungsi utama, yaitu yang pertama itu untuk mengatur, yakni mengatur segala sesuatu seperti mengatur perilaku, pekerjaan, dan pola yang terjadi dalam organisasi, sehingga mereka bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau aturan-aturan yang sudah ada. Yang kedua itu untuk melakukan pembaharuan. Maksudnya, segala sesuatu yang bersifat untuk diperbaharui. Jadi, informasi itu yang akan disebarkan sehingga pembaharuan terjadi dalam organisasi tersebut. Yang ketiga itu integrasi. Jadi, menyatukan bagian-bagian yang terpisah dalam organisasi. Yang keempat, memberikan informasi sekaligus instruksi.
Lalu yang kedua itu fungsi pesan untuk pemeliharaan. Dari kata pemeliharaan yang berarti atau berkenaan dengan kebijaksanaan dan pengaturan aturan main dari organisasi. Pesan pemeliharaan bertujuan untuk menjadikan organisasi menjadi lebih kekal atau hidup abadi dalam jangka waktu yang panjang. Pesan ini berhubungan dengan output. Jadi, pesan yang berkembang diharapkan mampu menjaga ritme proses yang terjadi. Maksudnya dalam pemeliharaan pesan tersebut, dalam memelihara hubungan antara individu-individu dalam organisasi, sehingga mereka mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan tempatnya sendiri atau sesuai dengan job desk-nya. Yang ketiga itu fungsi pesan terkait dengan kemanusiaan. Artinya, dalam kondisi yang bersifat verbal atau non-verbal yang disampaikan oleh perusahaan untuk mengeluarkan kebijakan yang sudah dikembangkan, bahwa segala sesuatu dapat ditunjukkan dengan memperhatikan kebutuhan mereka. Misalnya, memberikan reward kepada pegawai yang bekerja sangat baik sehingga membuat mereka diperhatikan dan bisa menjadi contoh untuk karyawan-karyawan yang lain. Yang keempat itu fungsi pesan pembaharuan. Fungsi ini merupakan penyesuaian diri kepada lingkungan kerja. Fungsi pembaharuan terjadi melalui penguatan fungsi-fungsi pesan atau informasi yang disebarkan dan dikirim secara baik melalui jaringan yang jelas sehingga setiap orang akan mengikutinya. B. Jaringan komunikasi formal. Secara umum, jaringan komunikasi itu prinsipnya dibedakan antara jaringan formal dan informal. Ditinjau dari jaringan komunikasi formal. Jaringan komunikasi formal berarti saluran yang ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan secara legal dan tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yang ada di dalam organisasi. Sedangkan informal berarti tidak direncanakan dan tidak mengikuti struktur organisasi. Jaringan komunikasi formal biasanya mengalir, ada yang dari atas ke bawah, ada yang selevel atau horizontal, dan ada yang arus pesannya diagonal. Terdapat tiga bentuk utama arus pesan atau jaringan pesan dalam struktur organisasi formal. Yang pertama, downward communication atau komunikasi pada bawahan. Komunikasi ini menunjukkan pesan mengalirnya dari pimpinan ke bawahan. Biasanya komunikasi ini digunakan sebagai penyebaran informasi atau pesan berkenaan dengan tugas-tugas atau perintah yang lebih mengarah ke pesan pemeliharaan. Menurut Lewis menyatakan bahwa untuk menyampaikan suatu tujuan atau maksud, untuk merubah sikap, untuk membentuk pendapat, bahkan mengurangi ketakutan seseorang dalam lembaga dan menghilangkan sesuatu yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi, sekaligus mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Terdapat tipe downward communication, yaitu yang pertama instruksi tugas. Instruksi tugas adalah pesan yang diharapkan bawahan terhadap pimpinan dan bagaimana pula para bawahan melakukan pekerjaan yang diberi pimpinan. Yang kedua itu rasional pekerjaan, adalah pesan yang menjelaskan tujuan dari aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas tersebut dengan aktivitas lain dalam organisasi. Yang ketiga itu ideologi. Ideologi merupakan antusiasme dari para anggota yang lain guna untuk mendapatkan loyalitas mereka. Moral kerja dan motivasi mereka dalam bekerja semakin tinggi loyalitasnya, semakin tinggi pengaruh pesan yang disampaikan pimpinan. Keempat itu klasifikasi. Klasifikasi adalah informasi pesan yang dimaksud adalah memperkenalkan bawahan terkait dengan aturan-aturan dalam organisasi tersebut, berbagai keuntungan, kebiasaan, data lain yang tidak berhubungan dengan instruksi atau rasional. Yang kelima itu balikan.
Balikan adalah informasi mengenai ketepatan individu, ketepatan di setiap orang, setiap SDM yang ada di lembaga perusahaan itu dalam melakukan pekerjaannya. Bentuk komunikasi downward atau komunikasi ke bawah itu dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi. Yang kedua itu upward communication atau komunikasi ke atas. Berarti pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasannya atau pimpinan, bertujuan untuk memberikan balikan atas instruksi, perintah, SOP atau kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan. Pengambilan kebijakan dalam memberikan saran, pertanyaan, pendapat atau kritik dan saran. Menurut Goldberg mengatakan bahwa komunikasi ke atas berfungsi sebagai balikan bagi pimpinan yang memberikan petunjuk tentang keberhasilan satu pesan yang disampaikan kepada bawahan dan dapat memberikan stimulus kepada seluruh orang yang ada. Jadi bawahan untuk yang ada menjadi bawahan untuk berpartisipasi dalam merumuskan pelaksanaan kebijakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.